izin perkenalkan diri ya. Saya Santi Purwantika, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, program studi bimbingan dan konseling. Nah, kebetulan ibu saya lagi menjalankan KKN gitu, kuliah kerja nyata gitu. Kegiatan saya sekarang itu, Bu ingin mewawancara respon orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh. Oh iya, boleh. Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, gimana sih tanggapan ibu gitu dan dari adanya perpindahan gitu pembelajaran di sekolah jadi pembelajaran jarak jauh yang di rumah? Ya, sedikit agak keberatan sih Neng ya. Jadi enak anak pergi ke sekolah daripada anak belajar di rumah. Di rumah mah kurang kepantau gitu Neng. Kalau di sekolah kan ada guru-gurunya gitu. Oh iya, jadi lebih enak di sekolah ya Bu Iya. ya. Terus kalau misalnya anak ibu lagi belajar di rumah, biasanya suka ditemenin sama ibu atau gimana Bu? Iya, ditemenin sama ibu, tapi ya kadang-kadang kalau misalkan dia ada yang nggak bisa, baru panggil ibu gitu. Kan ibu sibuk di dapur. Oh iya. Jadi nggak selamanya mendampingi gitu. Ibu ngebagi waktu sama pekerjaan rumah ya Bu ya. Iya. Ibu, apakah anak ibu dapat memahami materi yang guru sampaikan gitu Bu melalui pembelajaran jarak jauh ini? Ada yang paham, ada yang enggak, Neng, susahnya teh gitu. Jadi kalau jauh mah ya ada yang paham, kalau ada paham dia nggak nanya ke ibu, tapi kalau nggak paham ya pasti nanya ke ibu gitu. Selama anak belajar di rumah itu kan pasti suka ada kesulitan-kesulitan yang ibu alamin ya Bu ya. Biasanya kendalanya kayak gimana ya Bu? Kalau kendalanya anak belajar di rumah mah kadang-kadang ya kalau misalkan ada pelajaran yang agak susah ya, ibu nggak ngerti, anak nggak ngerti, kendalanya itu yang susah. Kalau dia nanya ibu nggak ngerti gitu kan. Kalau misalkan di sekolah mah dia bisa nanya sama bu gurunya gitu, sama pak gurunya. Kalau di rumah ibu nggak ngerti, dia nggak ngerti, nah itu kendalanya. Berarti kendalanya di cara pemahaman anaknya ya Bu? Iya. Kalau anak ada tugas biasanya yang ngerjainnya anaknya atau ibu juga ikut ngerjain? Kalau ibu mah ya agak tegas ke anak. Kalau misalkan ada tugas dari sekolah, suruh anak yang ngerjain karena emang tugas dia gitu. Tapi kalau misalkan agak ada sedikit yang susah, ya sedikit-sedikit ibu bantu gitu. Kan kalau misalnya belajar jarak jauh anak-anak suka bosen ya Bu ya? Iya. Gimana nih cara ibu sih ngasih motivasi ke anak atau ngedukung anak supaya betah belajar di rumah gitu, kayak nyaman gitu? Oh ya, ya ibu suka apa sambil cerita sama dia kalau pengen pinter belajarnya, walaupun kondisinya di rumah harus benar-benar belajar gitu. Kalau misalkan nggak benar-benar belajar, ntar kamu ya ketinggalan, ya bodoh gitu. Ya diberi semangat aja anaknya gitu. Mula-mulanya mah ibu juga bingung ya, gimana kerja ya belajar di rumah gitu, gimana caranya anak biar nggak bosan, karena belajar di rumah sama belajar di sekolah mah ya beda. Kalau di sekolah mah anak-anaknya semangat gitu, kalau di rumah kan ya banyak godaannya gitulah. Ya sebisa-bisa ibu aja nyemangatin anak. Baik, Ibu makasih ya Bu ya. Iya. Jadi tadi kan udah dikasih beberapa pertanyaan. Iya. Nah, kebanyakan ibu kendalanya paling dari mungkin kesulitan dalam mendampingi anak ya Bu ya, karena ada pekerjaan rumah juga. Terus kayak lebih banyak hambatannya itu dari cara anak memahami materi. Iya. Mungkin terus kayak membuat si anaknya nyaman gitu ya Bu ya, Iya. belajar di rumah. Nah, kebetulan Ibu di sini saya ada video pembelajaran, Oh iya. tips and trick gitu, cara nyaman belajar di rumah gitu buat anak, sama mungkin ini juga bisa dijadikan bahan untuk kayak solusi buat ibu gitu, biar anak nyaman di rumah, belajar di rumah kayak gimana. Nah, ini kayak gini Bu videonya. Oh iya. Nah, mungkin nanti bisa dikirim aja Bu ke HP ibunya. Oh iya. Ya makasih ya Neng ya. Iya. Ya, Ibu
Ibu makasih Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama. Ibu juga makasih. Ya. Iya. Ibu makasih Bu. Iya. Ibu, sesuai janji yang kemarin, ya Ibu, saya di sini ingin melakukan wawancara gitu ke Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Santi Purwantika, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, program studi bimbingan dan konseling yang kebetulan saya sekarang lagi melaksanakan KKN gitu, Bu. Nah, tujuan saya di sini itu ingin memperoleh informasi terkait pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan, Bu. Baik, Ibu, sebelumnya mohon maaf izin bertanya, nama Ibu siapa? Ibu Eni Eni Cahyani. Ibu bekerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Anak Ibu sekolah di SD, SMP, atau SD SD-nya kelas berapa, Bu? kelas 1. Apakah Ibu selalu menemani anak ketika proses pembelajaran daring berlangsung? Iya, karena untuk membantu anak agar dapat belajar dengan aman dan efektif. Oke. Yang ketiga, apakah anak Ibu dapat memahami materi yang disampaikan secara daring? Kurang memahami pembelajaran dengan baik, lebih malas dan tergantung pada orang tua. Jadi tergantung pendampingan orang tua juga ya, Bu ya. Yang selanjutnya itu, apa yang dilakukan Ibu ketika anak Ibu tidak mau mengikuti pembelajaran? Membantu mengatasinya, memberi bimbingan motivasi dan dorongan kepada anak. Membantu mengatasinya dengan memberikan bimbingan dan motivasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu, adakah kendala atau hambatan yang Ibu alami selama anak belajar di rumah? Kendalanya ya banyak sih, kadang kayak kurang memahami materi gitu. Kalau sinyal internet, kalau sinyal di sini internet susah nggak, Bu? Kadang susah, kadang enggak. Ya, sinyal internet yang kadang stabil, kadang enggak. Untuk kuota tersendiri, Bu, itu menjadi hambatan atau kendala? Jadi kendala sih. Ya. Ada kendala yang lainnya, Bu? Kurang memahami materi sehingga tidak maksimal dalam mengajari anak. Baik. Yang selanjutnya itu, jika anak ada tugas, apakah Ibu selaku orang tua yang mengerjakannya? Tidak. Nah, tidak, anaknya sendiri ya, Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu, menurut Ibu apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran di rumah ini? Kelebihannya dapat berkomunikasi tanpa perlu bertemu secara langsung. Kekurangannya guru tidak dapat mengawasi dan membantu siswa secara langsung. Oh iya, jadi tidak terpantau oleh guru ya, Bu. Oke, yang terakhir Ibu, bagaimana cara Ibu mendukung dan memotivasi anak selama pembelajaran daring ini? Mendukung secara mengajak anak jalan-jalan, mengikuti kegiatan yang disenangi anak, berlatih dan belajar bersama. Oke. Baik Ibu terima kasih banyak ya. Ibu. Itu nah, kalau misalnya anak gitu Ibu ketika belajar di rumah, apakah selalu didampingi oleh Ibu atau memang dibiarkan gitu belajar sendiri? Ya selalu didampingi, karena anak tuh kan kadang kurang ngerti. Ibu kalau misalnya nih anaknya kan kalau belajar daring itu kadang bosan ya, Bu. Kadang anak suka gak mau belajar gitu. Nah, respon Ibu ketika anak Ibu gak mau belajar itu kayak gimana ya? Kalau saya biasanya kalau anak saya bosan, kayak saya kasih motivasi. Kalau misalnya kamu sekarang malas, gimana nanti kamu ke depannya gitu. Dikasih motivasi. Oke. Kalau misalnya selama pembelajaran daring di rumah ini ada nggak sih Bu kendala sama hambatan yang mungkin Ibu alamin gitu? Ya kayak misalnya teh materi yang disampaikannya kan kurang ngerti, terus teh kuota kan dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, gimana sih cara Ibu gitu mendukung atau memotivasi anak selama pembelajaran daring di rumah?
Nah ini nih yang sulit, kan anak tuh yang kadang mood gitu kan, kadang gak nyaman juga di rumah. Ya caranya tuh biasanya saya tuh mau ngasih sesuatu lah ke anak saya gitu, biar dia tuh semangat lagi belajarnya gitu. Ibu kan tadi sudah ya, sudah tahu gitu kendalanya apa, seperti cara mendukung, memotivasi, cara mendampingi. Nah, kebetulan di sini saya ada video yang mungkin bermanfaat untuk ibu dan anak ibu selama belajar di rumah. Ini ada video tips and trick ibu cara belajar di rumah yang nyaman gitu ya. Semoga ibu juga belajar di rumah. Nah, video ini bisa saya dikirimkan nanti ke ibu ya. Terima kasih ibu. 1. Niat dan berdoa agar belajar menjadi mudah dan lancar. 2. Jangan lupa sarapan. 3. Siapkan alat yang akan digunakan seperti alat tulis dan gadget. 4. Buat jadwal belajar dan to-do list agar jadwal belajarmu dan tugasmu lebih teratur. 5. Ciptakan suasana belajar yang tenang dengan cara merapikan meja belajar dan hindari gangguan. 6. Jangan lupa istirahat sejenak dengan melakukan peregangan dan jangan lupa minum air putih. Air putih dapat membantu badan tetap bugar dan fit dan membuat tetap konsentrasi. 6. Lakukan belajar kelompok dengan teman terdekat, tetapi tetap patuhi protokol kesehatan. Terakhir, dampingi oleh orang tua, beri motivasi kepada anak, tanya kesulitan anak dan perasaannya hari ini.